Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Steven di channel YouTube Steve Official. Dan pada video kali ini merupakan video episode kedua dari segmen perjalanan trading saya di market crypto teman-teman. Di mana tentunya segmen ini bertujuan untuk membuat teman-teman semua yang masih pemula nih khususnya yang masih awam terkait market crypto bisa menjadi naik level nih atau menjadi lebih mahir atau memiliki pengetahuan tambahan lah terkait apa itu kripto, bagaimana marketnya bekerja, bagaimana perdagangannya bisa tereksekusi, dan sebagainya tentang market kripto teman-teman. Intinya harapannya lewat video ini teman-teman bisa naik level lah terkait pengetahuan teman-teman di market kripto. Dan setelah episode pertama kemarin yang kita bahas tentang atau saya juga memaparkan tentang bagaimana teman-teman mengumpulkan modal untuk trading kripto minimal $1 aja, dan itu semua free secara gratis bisa teman-teman lakukan bahkan cuma modal handphone aja teman-teman. Dan kalau teman-teman udah melewati step tersebut, teman-teman bisa nih sekarang melakukan apa yang saya lakukan di video ini. Dan di video ini juga saya sendiri menggunakan dua teman-teman, atau nggak harus di video ini ya, maksud saya untuk eksekusi aktivitas trading saya sendiri, saya punya dua aplikasi yang biasa saya gunakan. Jadi yang pertama adalah Toho Crypto dan kedua adalah Binance. Dan di sini saya akan memaparkan dulu untuk kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kalau untuk Toho Crypto sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kelebihan Toho Crypto adalah ini teman-teman. Toho Crypto itu telah resmi terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Jadi dengan kata lain sudah teregulasi atau terlisensi oleh pemerintah Indonesia, sehingga keamanannya itu telah dijamin oleh pemerintah Indonesia sendiri teman-teman. Lebih khususnya Bapepti nih ya teman-teman ya. Sementara teman-teman, Binance sendiri itu masih belum teman-teman sayangnya. Jadi Binance ini sendiri itu belum teregulasi di Bapepti, khususnya di negara Indonesia teman-teman ya, karena ada negara-negara lain yang sudah meregulasikan Binance gitu. Sayangnya di Indonesia itu masih belum teman-teman ya. Jadi untuk Binance ini bisa dikatakan masih ilegal kalau di Indonesia teman-teman ya. Tapi kenapa saya pakai Binance? Bahkan di sini mungkin saya akan cenderung melakukan trading di aplikasi Binance aja, karena di aplikasi Binance itu cukup lengkap teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu bisa melakukan perdagangan spot maupun futures teman-teman. Dan di Toho Crypto ini, teman-teman cuma bisa melakukan perdagangan yang namanya spot aja teman-teman, atau spot trading. Sementara di Binance, teman-teman itu bisa melakukan perdagangan futures juga selain perdagangan spot. Dan nantinya teman-teman, seperti yang saya bilang, saya akan lebih dominan memakai aplikasi yang Binance ini. Dan seperti yang teman-teman tahu juga nih, untuk Binance ini sendiri, meskipun belum teregulasi di Indonesia, Binance itu merupakan exchanger nomor 1 di dunia. Di sini kita coba lihat exchanger Binance ya, regulasi Binance terlebih dahulu deh. Nah, kita coba lihat regulasi Binance. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, Binance itu belum legal di Indonesia seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi Binance itu masih cenderung belum legal di Indonesia. Tapi kalau teman-teman lihat leaderboard untuk market kriptonya, Binance itu merupakan salah satu exchanger terbesar di dunia. Kita coba lihat. Kita coba lihat gini ya teman-teman ya. Kita coba untuk search di Google. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, Binance berada di ranking 1 sebagai exchange kripto terbesar di dunia dengan pengguna lebih dari 90 juta orang di tahun 2023, teman-teman. Atau hingga tahun 2023. Jadi, bisa dibilang Binance ini merupakan rajanya exchange yang ada di dunia nih untuk saat ini, khususnya untuk market kripto. Makanya saya sendiri ini menggunakan Binance. Dan lebih asiknya lagi teman-teman, ternyata Toho Crypto dan Binance ini cukup berhubungan ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalkan bahasa gampangnya, Toho Crypto itu merupakan anaknya Binance kalau untuk di Indonesia. Jadi supaya Toho Cryptonya itu bisa teregulasi di Indonesia dan Binance itu nggak perlu gitu. Bahkan kalau teman-teman tahu, kita bisa tembak dana kita atau dalam bentuk token atau koin kripto dari Toho Crypto ke Binance itu bisa teman-teman. Jadi di sini saya akan lebih berfokus untuk pakai Binance aja ya. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk download dua aplikasi ini, bisa langsung aja download pakai link yang udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman tinggal klik linknya dan nanti dapetin bonusnya aja setelah teman-teman melakukan klik dan download di link yang udah saya taruh di kolom deskripsi. Dan nanti teman-teman bisa dapat potongan harga trading lah. Jadi di dalam trading itu ada trading fee, dan nanti teman-teman bisa dapat potongan tradingnya kalau pakai link yang udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Tapi tentunya sekali lagi ini bersifat opsional ya. Dan di sini kita akan langsung masuk aja ke dalam aplikasi Binance-nya yang kira-kira tampilannya kayak gini. Dan di sini saya akan langsung buka-buka dulu nih ke teman-teman. Jadi kita pencet dompet, dan di sini teman-teman bisa lihat ada, di sini saya sensor semua ya teman-teman ya. Tapi di sini nanti saya buka untuk yang futures-nya. Nah, di sini juga spotnya saya sensor. Dan di sini saya akan contohin teman-teman untuk perdagangannya di futures aja nih teman-teman, biar
bisa lebih jelas nih. Dan nanti juga saya akan menjelaskan perbedaan spot dan juga futures nih. Jadi di sini kita buka dulu saldonya. Nah, saya udah taruh spesial buat teman-teman $1 aja teman-teman. Jadi di sini saya akan trading dengan modal $1 aja, atau kalau dirupiahin sekitar segini, dan supaya bisa lebih relate aja nih sama teman-teman. Dan di sini saya sensor lagi, dan kita akan masuk dulu ke bagian pasar nih teman-teman yang ada di bawah sini. Oke, kita coba masuk ke bagian pasar. Dan ini merupakan market spot teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat nih, ada banyak banget koin ya. Dan belum tentu semua koin yang ada di market spot itu ada di market future teman-teman. Namun kalau yang udah ada di market futures harusnya itu ada di market spot. Jadi kalau market spot itu perbedaannya teman-teman itu yang teman-teman beli adalah koinnya langsung. Jadi teman-teman akan trading dengan perbandingan 1:1. Jadi nggak akan ada yang namanya leverage atau perkalian atau pengungkit teman-teman. Jadi teman-teman pure akan memperdagangkan koin itu dengan leverage 1:1 atau rasio 1:1 lebih tepatnya. Namun berbeda dengan yang namanya futures nih yang di sini. Kalau futures yang teman-teman perdagangkan adalah kontraknya teman-teman. Jadi ada teman-teman tuh memperjualbelikan kontrak berjangka dari suatu koin, sehingga ciri dari futures adalah teman-teman bisa pakai yang namanya leverage atau pengali atau pengungkit teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai leverage 10 kali, 20 kali, bahkan kalau di Binance ini setahu saya paling besar 125 kali, yaitu untuk koin Bitcoin teman-teman maksudnya. Karena harganya juga besar, jadi leverage-nya juga biasanya akan semakin besar kalau untuk Bitcoin ya. Dan di sini kita akan langsung coba aja untuk trading di market futures. Caranya adalah teman-teman di bagian sini, klik yang bagian futures di sini. Dan kalau teman-teman mau di spot juga itu nggak ada masalah sama sekali, jadi oke-oke aja. Tapi di sini saya akan lebih contohin aja ke trading futures yang mungkin lebih complicated buat teman-teman yang masih pemula nih. Kalau untuk spot teman-teman gampang, tinggal beli aja koinnya langsung di bagian pasar sini. Teman-teman misalkan mau beli Bitcoin, kalau untuk spot teman-teman tinggal beli aja di bagian sini. Dan teman-teman lihat nih lagi naik banget untuk Bitcoinnya ya, lagi mantap banget nih untuk market crypto nih, lagi bullish lah bahasanya, lagi naik. Sementara kalau misalkan teman-teman mau akses futures, teman-teman bisa akses di yang sebelumnya. Oke, sorry di sini ada aktifkan passkey dulu. Di sini saya akan close dulu ya untuk fiturnya. Dan di sini ada Binance, sorry bukan Binance, maksudnya futures Binance ya. Oke, di sini kita coba buka akses futures di aplikasi Binance, dan kira-kira tampilannya kayak gini teman-teman. Dan di sini ada modal saya $1 tadi, jadi saya real pakai modal yang supaya bisa relate aja sama teman-teman. Dan di sini saya nggak akan bongkar dulu atau nggak akan buka-buka dulu terkait bagaimana cara analisanya, bagaimana cara analisa teknikal ya lebih tepatnya atau fundamentalnya saya nggak akan buka dulu. Di sini saya akan trading aja kayak biasa, jadi saya akan sengajain aja untuk melakukan open posisi cuma buat nyontoin ke teman-teman bagaimana sih cara eksekusinya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat di sini kita akan cari market, dan di sini saya kasih bongkar satu tips buat teman-teman nih. Jadi buat teman-teman yang mau trading, misalkan teman-teman scalping nih, atau di sini saya mau scalping nih. Caranya adalah teman-teman bisa cari dulu untuk koin-koin. Ini salah satu trik aja teman-teman ya. Jadi ada banyak banget trik di luar sana yang juga oke, tapi ini merupakan salah satu trik yang biasa juga saya pakai nih kalau lagi iseng. Jadi teman-teman bisa lihat nih di bagian sini ada banyak koin. Jadi di koin paling atas ini, kalau saya sendiri, ini adalah koin yang punya kenaikan paling besar di hari ini. Misalkan ini 90% untuk koin Digibyte. Nah, sementara kalau yang paling bawah nih, ini adalah koin yang turunnya paling besar teman-teman di hari ini. Misalkan ini Flow USDT, di hari ini dia udah turun 12%, 12,45%. Jadi misalkan saya mau trading di koin yang paling tinggi nih teman-teman. Nah, misalkan saya mau trading di Digibyte yang paling atas. Nah, maka ini market Digibyte. Di sini karena dia lagi naik, biasanya saya akan open posisi untuk buy aja. Nah, kita buy di sini. Nah, kayak gitu. Karena kita mengikuti tren teman-teman ya. Yang kalau bisa untuk open posisi itu mengikuti tren. Dan ini untuk open posisinya saya ngasal banget teman-teman ya. Jadi saya pakai semua modalnya di sini. Dan sekali lagi, ini tuh kripto, jadi ini tuh sangat beresiko. Jadi buat teman-teman, kalau bisa teman-teman ya, untuk modalnya teman-teman pakai 1% aja di setiap kali open posisi. Itu kalau bisa teman-teman. Tapi apapun modalnya atau berapapun margin yang teman-teman pakai, yang paling penting adalah money managementnya. Jadi udah teman-teman atur open posisinya di mana, stop lossnya di mana, take profitnya di mana, itu wajib banget teman-teman. Tapi di sini cuma berhubung buat nyontohin ke teman-teman aja, dan di sini juga saya asal buka posisi buy karena lagi uptrend. Dan jadi di sini saya langsung aja untuk open posisi ya. Jadi nggak pakai analisa apapun. Jadi di sini langsung cuma buat pure nyontohin buat teman-teman. Dan nantinya nih kalau misalkan teman-teman itu merasa video ini bermanfaat, bisa dong untuk like dan komen, dan nanti saya akan buat ini terkait analisanya, terkait gimana cara
membuat take profit, stop loss dan sebagainya teman-teman. Dan di sini kita coba tunggu aja nih, siapa tahu kan bisa profit teman-teman. Karena kita juga ambil sejalan dengan tren ya, yaitu uptrend. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, trennya tuh bergerak dengan sangat baik kayak gini, naik. Jadi harusnya koin ini tuh akan naik ke atas. Nah, kayak yang saya bilang udah hijau nih teman-teman. Jadi kita tunggu aja, kalau udah hijau itu artinya kita ada profit teman-teman. Tapi sabar dulu karena kita belum close, artinya profitnya belum jadi milik kita sepenuhnya. Jadi sini kita tunggu aja, dia masih bergerak naik. Nah, oke, udah naik tuh teman-teman ya. Oke, kita lihat, kita tunggu dia naik lagi. Nah, cukup oke ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu aja teman-teman, nggak terlalu susah kan untuk trading itu sebenarnya. Asalkan money manajemennya teman-teman jaga dengan baik. Nah, di sini kalau nantinya udah cukup nih, kita coba close aja karena kita scalping nih teman-teman. Oke. Nah, oke, udah 10% nih. Oke, turun lagi jadi 6%, nggak apa-apa. Oke, 8%. Kalau udah 10% kita close aja teman-teman ya. Kita tungguin aja. Oke, turun lagi. Oke, lagi kurang bagus sih teman-teman. Tapi harusnya sih akan naik ya, karena saya bilang tadi, seperti yang saya bilang, koin ini bergerak bullish teman-teman ke atas. Dan di sini itu ada level resistance yang sangat kecil teman-teman. Dan ini 1 menit, jadi nggak bisa terlalu dilihat secara signifikan. Kalau teman-teman mau lihat signifikan, mungkin bisa dinaikin untuk cara sudut pandang penglihatannya mungkin 15 menit, mungkin 1 jam, mungkin 1 hari bahkan kayak gitu teman-teman. Dan nah, ada 10% di sini kita close dan oke. Kayak tadi close-nya di 8% nggak apa-apa, tapi nah teman-teman udah bisa lihat di sini kita profit teman-teman ya. Jadi modal saya awal $1 dan sekarang udah jadi $1,06 kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah lihat untuk nominalnya berapa karena kita masih pakai $1. Jadi kalau profitnya nggak terlalu besar ya wajar aja teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat tadi kita profit 8% sekitaran itu deh udah lumayan banget teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bayangin itu modal $1. Kalau misalkan teman-teman modal $10 itu tadi udah mungkin 0,8 teman-teman dan sebagainya. Iya 0,8 mungkin. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini. Dan kalau tadi saya hold mungkin dia masih naik lagi teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena scalping aja dan buat contoh buat teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa lihat nih, saya akan kasih lihat teman-teman untuk leverage-nya ada di bagian sini. Jadi untuk leverage ada di bagian sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa sesuaikan leverage saja atau pengungkitnya, leverage-nya atau pengkalinya bahasa saya. Dan di sini teman-teman bisa pilih dan sesuaikan dengan margin teman-teman dan money management teman-teman. Jadi nggak harus paling besar, nggak harus paling kecil juga, tapi sesuaikan dengan margin teman-teman. Nah, kemudian ada juga di sini. Jadi ini ada cross, ada isolated nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, teman-teman ini harus tahu bedanya. Kalau untuk cross itu adalah teman-teman, misalkan teman-teman punya modal $10, tapi teman-teman cuma pakai margin. Margin itu adalah modal yang kita pakai untuk trading ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pakai margin $1, teman-teman kan berarti modalnya sisa $9. Tapi teman-teman itu punya kemampuan untuk menahan sampai ke $10. Nah, jadi bedanya gitu. Jadi teman-teman secara nggak langsung itu, meskipun cuma pakai margin $1, itu teman-teman punya kekuatan menahan sampai ke $10. Tapi tentunya resikonya lebih gede teman-teman. Artinya teman-teman kalau liquid atau salah dalam memperkirakan harga, sehingga modal teman-teman itu nantinya berpotensi untuk habis semua. Dan meskipun demikian, tapi tetap aja saya lebih suka pakai yang cross, karena tetap aja kan teman-teman kita bisa pakai yang namanya stop loss. Jadi tetap masih aman. Sedangkan kalau yang isolated teman-teman, itu teman-teman cuman bisa atau punya kemampuan menahan yaitu 100% atau sesuai dengan margin yang teman-teman taruh. Misalkan teman-teman taruh $1, kalau teman-teman udah loss sebesar $1, ya udah teman-teman, atau 100% ya udah. Jadi sampai situ tradingnya akan langsung di stop oleh pihak Binance ini. Dan berbeda dengan cross yang mana bisa teman-teman bisa tahan lebih dari 100% gitu untuk minusnya. Teman-teman bisa baca lebih tepatnya di bagian sini untuk perbedaan lebih lengkap terkait cross dan isolated teman-teman. Nah, kemudian juga di sini ada teman-teman bisa pilih nih untuk buy atau sell. Jadi kalau teman-teman pilih buy, maka teman-teman memperkirakan atau memperkirakan atau memprediksikan harganya akan naik ke atas. Sementara kalau misalkan sell, teman-teman memperkirakan harganya akan turun ke bawah kayak gitu teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan dari yang namanya capital gain atau selisih harga dari market yang sedang berjalan teman-teman. Dan satu tips dari saya kalau teman-teman trading, kalau bisa follow the trend ya tentunya ya. Karena trend itu merupakan tolak ukur yang buat saya itu tolak ukur pertama atau tolak ukur primer. Jadi kalau buat saya sendiri, saya akan cenderung teman-teman, bukan berarti selalu ya, tapi cenderung melakukan open posisi itu berdasarkan trennya. Kalau trennya naik seperti tadi, saya akan open beli. Kalau trennya turun, saya akan open sell teman-teman, atau jual kayak gitu teman-teman.
Dan di sini teman-teman bisa memilih juga ada market order, kemudian ada limit order, ada posting, ada stop limit dan sebagainya. Dan nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman tertarik, saya akan jelaskan lebih lanjut. Tapi kalau yang tadi saya pakai itu adalah market order. Atau kalau market order itu saya melakukan open posisi di harga market sekarang, kayak gitu teman-teman. Jadi di sini kita coba next dulu, dan di sini teman-teman bisa pilih untuk jumlah USDT-nya. Berhubung saya pakai USDT, kalau teman-teman pakai yang lain juga boleh, misalkan pakai BUSD atau sebagainya itu juga boleh. Tapi di sini saya pakai USDT atau Tether dolar ya teman-teman ya, atau koin yang memiliki nilai setara dengan dolar. Dan di sini teman-teman tinggal atur aja untuk modal yang teman-teman mau pakai. Dan saya saranin sekali lagi money managementnya teman-teman dijaga, karena aset kripto merupakan aset yang sangat high risk namun high return juga teman-teman. Jadi harus dijaga untuk money managementnya, dan kalau bisa paling tidak 1% aja lah teman-teman dari modal teman-teman. Jadi kalau bisa di bawahnya lagi lebih bagus. Tapi ya tentunya semuanya kembali ke pilihan teman-teman, dan yang penting money management aja sih teman-teman, kalau bisa dijaga dengan baik. Dan mungkin sekian dulu untuk review aplikasi, atau bukan review ya, saya kebiasaan review soalnya nih. Jadi mungkin segitu aja untuk episode kedua di perjalanan trading saya di market kripto. Dan kalau teman-teman tertarik lihat video-video yang seperti ini, bisa dong tinggalin like-nya, komennya, dan juga saran nih apa-apa aja sih yang harus saya bahas terkait market kripto selanjutnya. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And I'll see you teman-teman in the next video. Bye-bye!